wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian peserta Baitul Arqam yang dimuliakan Allah, untuk materi yang kedua ini saya diminta untuk berbicara tentang tuntunan ibadah, secara khusus berkaitan dengan kaifiyatus sholat, tata cara sholat sesuai dengan putusan majelis tarjih. Pembahasan tentang sholat itu, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, bisa jenengan temukan dalam HPT jilid 1. HPT jilid 1 itu kayak gini ya. Insya Allah sudah punya ya. Insya Allah sudah punya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah sudah punya ya. Alhamdulillah semuanya punya, tapi masih ditinggal di toko, belum diambil. Ini ya HPT jilid 1. Ada kitab namanya Kitabus Shalah, putusan tahun 1929 di Solo. 19 berapa? 29. Sudah cukup lama Pak Teguh? Cukup lama. Sudah sampai ke jenengan atau belum? Padahal sudah hampir 1 abad, tapi sayangnya belum sampai ke jenengan. Kemudian juga dibahas di HPT jilid 3. HPT jilid 3. Jadi kita di Muhammadiyah sudah punya HPT itu ya. HPT jilid 1 dan HPT jilid 3. HPT jilid 1 kayak ini. HPT jilid 3 cukup tebal. Ada namanya turunan sholat 5 waktu. Putusan Munas Tarjih di Jogja tahun 2015. Nanti ditambah fatwa-fatwa tarjih yang ada dalam TJA. TJA itu apa Pak? Bu? Tanya jawab agama. Itu yang isinya fatwa-fatwa tarjih. Dan alhamdulillah kita sudah punya 9 jilid. 9 jilid. Jilid yang ke-9 ini yang terbaru. Terbaru bisa dibeli secara online ya. Baru saja terbit, belum ada 1 bulan. Sehingga inilah buku-buku atau kitab-kitab, ya kitab kuning Muhammadiyah lah, meskipun kitabnya nggak kuning itu. Yang penting untuk kita miliki, yang penting untuk kita apa? Miliki. Karena kalau kita ingin menggali paham keagamaan Muhammadiyah, ya referensinya ini. Kalau tidak, bisa jadi yang kita pahami ini bagian dari paham agama Muhammadiyah, ternyata tidak. Oke ya. Jadi pembahasan tentang sholat itu bisa kita temukan di HPT jilid 1 dan HPT jilid 3. Tapi sebelum masuk pada topik kita, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang sholat, ada hadis yang disebut al-hadis al-musi sholatuhu, hadis yang berbicara tentang orang yang salah melakukan sholat. Hadis ini penting untuk kita pahami, karena hadis ini menjadi pokok hadis tentang sholat. Bagaimana ceritanya? Secara singkat ya, mengingat waktu kita. Jadi ada seorang sahabat yang melakukan sholat di Masjid Nabawi. Setelah sholat mendatangi Nabi, Nabi bilang irji fasholli fa innaka lam tusolli. Suruh mengulangi sholat karena sama Nabi dianggap ia belum melakukan sholat. Sholat lagi sahabat itu. Kemudian setelah sholat mendatangi Nabi lagi, Nabi tetap bilang irji fasholli fa innaka lam tusolli. Suruh mengulangi sholatnya lagi. Sampai yang ketiga juga sama, Nabi tetap bilang apa? Irji fasholli fa innaka lam tusolli. Kalau jenengan melakukan perbuatan, Pak, Bu, 3 kali tetap salah. Sahabat ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah la uhsin ghair. Ya Rasulullah, saya tidak bisa melakukan sholat selain ini. Fa'alimni, engkau ajarkan kepadaku.
Kemudian Rasulullah mengajarkan sholat, semuanya yang disebutkan di sini hukumnya wajib dilakukan. Kalau tidak, sholat kita tidak akan sah. Yang pertama, Rasulullah mengatakan idza qumta ila sholati fa asbihil wudu. Kalau engkau mau sholat, sempurnakanlah wudu. Sholat tanpa wudu sah atau enggak, Pak Teguh? Enggak sah. Meskipun khusyuk ya, ikhlas juga lillahi ta'ala, yang enggak, tetap enggak sah. Tsumma staqbilil qiblata. Kalau sudah ngambil wudu, cari kiblat dulu Bu ya. Menghadap kiblat juga syarat sahnya sholat. Wudu dan menghadap kiblat ini disebut syarat. Syarat itu sesuatu yang wajib kita lakukan, tetapi dilakukan sebelum melakukan ibadah. Kalau rukun apa Pak Bu? Rukun itu harus dilakukan, tapi di dalam ibadah. Bedanya itu ya. Kalau syarat di luar, kalau rukun di dalam. Kemudian Rasulullah melanjutkan bagaimana Rasulullah mengajarkan sholat. Fakabbir, ucapkanlah takbir. Disebut takbir apa Pak? Takbiratul ihram. Hukumnya apa? Wajib. Kalau jenengan sholat tanpa takbiratul ihram sah atau enggak? Enggak sah. Dan Rasulullah mengatakan apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, tidak ada aktivitas dan ucapan kecuali apa? Yang berkaitan dengan sholat. Makanya disebut apa? Takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram, ada takbir apa? Intikal, takbir yang kita ucapkan ketika pindah dari satu gerakan ke gerakan lain. Mau rukuk, takbir atau enggak? Takbir. Mau sujud, takbir. Mau duduk di antara dua sujud, takbir. Itu disebut takbir intikal. Hukumnya apa? Sunnah betul. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Udah Rasulullah bersabda, kemudian bacalah apa yang mudah bersama engkau dari Quran. Maksudnya apa ini? Maksudnya Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu surat yang paling mudah, ya kan? Kenapa? Karena surat yang pertama dalam Al-Quran dan pertama kali diajarkan seorang ibu kepada anaknya. Hukumnya baca Al-Fatihah apa? Wajib atau sunnah? Wajib. Dan di hadis yang lain Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca apa? Al-Fatihah. Yang menjadi pertanyaan, antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah itu ada apa saja dari perkataan atau perbuatan yang ada hubungannya dengan sholat? Apa Pak? Bu? Doa iftitah hukumnya apa? Sunnah. Terus apa lagi Bu? Pak? Ta'awud hukumnya apa? Sunnah. Apa lagi? Sedekah hukumnya apa? Sunnah. Pokoknya yang nggak disebutkan di hadis ini hukumnya sunnah, yang disebutkan hukumnya wajib. Kemudian kalau kita takbir ngangkat tangan hukumnya apa? Sunnah. Oke ya, jelas ya. Nah. Kemudian Nabi bersabda, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah dalam keadaan rukuk. Berarti rukuk hukumnya apa? Wajib. Rukuk harus tumakninah. Harus apa? Tumakninah. Tapi antara Al-Fatihah dengan rukuk ada apa? Ada surat 1, 2 Bu. Takbir intikal. Kemudian ada lagi apa Bu? Angkat tangan. Mengangkat tangan dalam sholat itu sunnah di 4 tempat. Yang pertama apa? Saat takbiratul ihram.
mau rukuk, bangkit dari rukuk atau i'tidal. Yang keempat apa? Bangkit dari tasyahud awal. Itu ngangkat tangan. Jelas ya? Takbiratul ihram, mau rukuk, i'tidal meskipun yang dibaca sami Allahu liman hamidah. Yang keempat apa? Ketika bangkit dari tasyahud awal. Itu yang kadang-kadang jarang diperhatikan banyak orang. Jadi habis tasyahud awal kita bangkit ke rakaat yang ketiga, angkat tangan. Oke ya? Terus apa lagi Bu? Amin waladhdallin. Amin. Hukumnya apa amin? Kemudian sumar hatta ta'tadilla qa'iman. Disuruh berdiri dalam keadaan tidak dilakukan dengan tu'aninah. Hukumnya apa? Wajib. Ketika kita rukuk, baca doa rukuk. Apa Bu? Apa Pak? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Hukumnya apa? Wajib Bu. Sunnah Bu. Yang wajib itu rukuknya, baca doanya sunnah. Boleh juga subhana rabbiyal azim. Azim Bu. Boleh juga subuhun kudus rabbul malaikati wa ruh. Boleh juga gitu ya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Setelah itu sama Nabi kemudian sujudlah kamu sehingga engkau tumaknina dalam keadaan sujud. Berarti sujud hukumnya apa Pak? Bu? Wajib. Harus apa? Tumaknina gitu. Harus apa? Tumaknina. Bacaan sujud, apa yang kita baca? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Hukumnya apa? Wajib Bu ya? Sunnah. Sudah sadar ya? Sudah sadar Bu. Jadi ngomongnya wajib ya? Kalau bilang Allahu Akbar mau sujud, hukumnya apa? Hukumnya sunnah Pak. Kan tidak disebutkan dalam hadisnya. Tsummarfa hatta tatma'inna sajidan. Kemudian suruh bangkit sehingga engkau tumaknina dalam keadaan duduk, atau yang disebut apa? Duduk di antara dua sujud. Hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau bacaannya sunnah. Takbirnya sunnah. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau tumaknina dalam keadaan sujud. Berarti rukun sholat yang dilakukan dalam satu rakaat itu apa? Sujud. Posisi kita yang menunjukkan kita sangat rendah di depan Allah itu apa? Sujud. Sehingga sujud itu diulang 2 kali untuk apa? Menunjukkan totalitas apa? Pengabdian dan ketundukan kita kepada Allah. Jadi satu rakaat yang wajib ini ya. Kemudian ditambahi oleh yang hadis-hadis yang lainnya. Semua yang disebutkan dalam hadis ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Kita sekarang masuk pada HPT. Kalau kita mau sholat berdiri lurus ya. Berdirinya lurus tegak. Berdiri tegak lurus. Menghadap ke mana? Kiblat, cari kiblatnya. Jangan menghadap ke timur. Mau sholat menghadap timur. Ya. Kemudian niat dalam hati. Di Muhammadiyah tidak ada anjuran semacam itu. Cukup kita niat dalam hati. Pandangan mata mengarah ke tempat sujud. Kalau mau sholat Pak, jangan jelalatan. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, fokus pada tempat sujud. Yang kedua, takbiratul ihram. Sambil mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu. Ibu jari sejajar dengan daun telinga bagian bawah. Kalau di Muhammadiyah cara mengangkat tangannya ini ibu jari.
ini sejajar daun telinga bagian bawah. Jari-jari tangan sedikit direnggangkan. Direnggangkan ya. Tapi enggak gini ya. Allahu Akbar. Sedikit saja, biasa saja. Kedua telapak tangan menghadap ke arah kiblat, Pak. Ini menghadap ke arah kiblat, tidak gini. Allahu Akbar. Atau mungkin dikepalkan. Allahu Akbar. Itu salah ya. Oke. Bisa ya? Berarti di Muhammadiyah takbirnya Allahu Akbar. Berarti kalau kita takbir Allahu Akbar segini, sebagaimana mayoritas warga Muhammadiyah di Bojonegoro, apakah ada dalilnya? Ada. Tapi kalau ditarjih belum apa? Belum diputuskan. Yang Muhammadiyah sampai sekarang HPT jilid 1 dan 3 takbirnya gini. Kita coba lihat ya, ada videonya. Coba gimana takbiratul ihramnya? Coba perhatikan videonya. Sejajar bahu atau sejajar telinga, Pak? Hah? Telinga. Ini yang ada di dalam HPT. Sehingga kalau kita sejajar dengan bahu, Pak, ada hadisnya, Pak. Tapi itu belum menjadi pandangan Muhammadiyah. Kemudian sedekap. Tata cara sedekap. Telapak tangan kanan menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri. Ini namanya apa? Punggung telapak tangan. Ini pergelangan. Ini hasta. Bisa dipahami ya? Ini kafun, ini rusgun, ini sa'id kalau bahasa Arab. Yang dipegang apa? Pergelangan dan hasta. Boleh dua tata cara, Pak. Boleh al-qabdhu. Al-qabdhu itu memegang gitu. Boleh al-wad'u. Al-wad'u itu cukup menempelkan. Kalau menempelkan gini. Kalau memegang gini, yang dipegang ininya pergelangan. Diletakkan di atas dada berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr, Pak. Rasulullah meletakkan ala sodrihi, di atas dadanya. Tapi yang perlu dicatat di Muhammadiyah, di atas dada itu tidak harus gini kan? Kalau sholat begini, Pak. Kenapa? Karena memahami di atas dada itu ya dada ini, Pak. Sehingga begini, kelihatannya nggak nyaman itu sholatnya, ya kan? Maksudnya ala sodri itu di atas pusar mendekati dada, bukan di atas dada persis. Kalau kita sholatnya kayak gini, sirkulasi darah baik atau enggak, Pak? Enggak baik. Tapi kalau kita gini, di atas pusar mendekati dada, standar atau enggak? Standar. Itu bisa dipahami ya? Kemudian membaca doa iftitah dibaca apa? Siron, dibaca pelan-pelan. Bisa pakai Allahumma ba'id, doa favorit di Muhammadiyah. Semuanya sudah hafal kan? Atau masih ada produk lama? Ini milenial semuanya atau produk lama? Milenial semuanya ya? Umurnya berapa tuh, Bu? Ngaku milenial. Enggak apa-apa, Bu. Apalah artinya umur, yang penting semangat gitu. Ya. Oke. Allahumma ba'id ini muttafaqun alaih. Tingkatan hadis yang paling tinggi dari sahabat Abi Hurairah. Boleh juga pakai wajah tuh. Tapi tidak ada tambahannya ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh, terus tidak sampai wa ana minal muslimin, masih diteruskan sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa yang sudah hafal nanti biar dikasih hadiah sama Pak. Semuanya tapi ada yang hafal? Oh, panjangnya gitu kok.
wajahnya jenengan Bu, kurang Mas ya. Itu baru setengah itu. Kalau di Muhammadiyah cukup panjang. Sampai apa? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini hadisnya juga sahih. Rawahu Muslimun an Ali bin Abi Thalib. Riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Bisa juga pakai doa yang jenengan sudah hafal sejak kecil. Apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi titik, Pak. Tidak ini wajah tuh wajia itu sudah penggabungan dua hadis. Kalau di Muhammadiyah satu hadis diamalkan sendiri. Berarti kalau jenengan sholatnya mau pendek pakai Allahu Akbar kabira. Mau standar Allahumma ba'id. Mau panjang wajjahtu. Dan semuanya kalau diamalkan Pak itu baik. Kenapa? Kita lebih totalitas dalam mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau jenengan fanatik Allahumma ba'id, ya berarti hanya mengikuti Rasulullah ketika baca Allahumma ba'id. Padahal yang diajarkan Rasulullah kan tidak hanya Allahumma ba'id. Setelah itu baca isti'adah. Siron atau jahron Pak? Ya pelan, karena dalam hadisnya Rasulullah itu memulai sholat dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti ta'awudnya dibaca pelan siron. Kenapa kok kita baca ta'awud? Karena kita mau baca Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kita mau baca Al-Fatihah. Dan ta'awud ini kalau di Muhammadiyah dibaca di kulli rakaatin, di setiap rakaat. Berarti rakaat pertama baca ta'awud, rakaat kedua ta'awud, rakaat ketiga ta'awud. Bisa dipahami ya? Bukan di rakaat pertama saja. Di antara argumentasinya apa, Teguh? Karena di setiap rakaat itu berdiri sendiri dan ada bacaan Qur'annya, sehingga ta'awudnya ya di setiap rakaat. Yang kedua, menggunakan pendekatan irfan. Tadi saya dengar waktu Pak Yazid ngomong di Muhammadiyah ada 3 pendekatan. Apa saja Pak Teguh? Yang pertama bayani, yang kedua burhani, yang ketiga irfan. Bayani, pendekatan tekstual, berangkat dari Quran dan Sunnah. Burhani, pendekatan ilmu pengetahuan, sehingga Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Komariah menggunakan apa? Hisab. Itu apa Pak? Aplikasi dari pendekatan burhani. Makanya kita puasanya lebih awal. Hari Senin paling 11 Maret. Karena apa? Menurut kriteria hisab wujudul hilal sudah wujud. Meskipun ketinggian hilal nggak ada 1 derajat. Karena pemerintah pakai keputusan Mabins Pak, musyawarah menteri-menteri agama, B-nya apa? Brunei Darussalam, I-nya Indonesia, Malaysia dan Singapura yang mensyaratkan 3 derajat, sehingga pemerintah melakukan istikmal, menggenapkan usia bulan Sa'ban menjadi 30. Kalaupun ada yang melihat hilal, persaksiannya apa? Ditolak, karena ketinggian hilal tidak ada 1 derajat gitu. Itu ya. Kenapa Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal? Tapi ternyata Pak, hisab hakiki wujudul hilal itu masih relevan di Indonesia. Secara umum puasa kita itu berbarengan dengan gerhana Arab. Kenapa? Karena hilal itu semakin ke barat semakin tinggi. Kalau di sini wujudul hilal, bulan wujud tapi belum kelihatan
di Timur Tengah itu sudah imkanu ru'yah. Makanya kita puasa ya berbarengan dengan apa? Saudi, dengan Mesir, dengan Palestina dan negara-negara Arab yang lainnya. Yang ketiga, pendekatan irfani. Irfani itu pendekatan hati nurani dan spiritualitas. Kalau kita baca ta'awud tiap rakaat, maka kita akan terjauh atau terhindari dari godaan setan. Itu ya. Baca bismillah. Jadi sholat orang Muhammadiyah tetap baca bismillah, Pak. Hanya saja kalau Muhammadiyah secara umum baca bismillahnya apa? Siron. Tapi HPT jilid 3 itu boleh siron, boleh jahran. Meskipun ini kalau dipraktikkan di lingkungan Muhammadiyah, Pak, jenengan malah disoal ke Muhammadiyahnya. Padahal hasil bacaan dari HPT, orang baca HPT mempraktekkan malah dipermasalahkan. Kenapa? Karena yang lainnya belum pernah baca HPT. Tapi nggak apa-apa, Pak. Yang umum bismillahnya siron ya sudah siron. Tapi kalau jenengan minoritas baru merintis masjid musola bisa pakai jahron. Kalau baru merintis belum banyak pengikut. Tapi kalau di masjid ini masa bismillah siron sudah jadi kebiasaan ya sudah. Kalau jenengan berubah menjadi jahron, malah geger, Pak. Oke ya. Berikutnya Al-Fatihah tadi dibaca lengkap. Kemudian amin. Al-Fatihah wajib, amin apa, Bu? Sunnah. Baca surah apa, Pak? Hukumnya sunnah. Rukuk hukumnya apa? Wajib. Bagaimana cara rukuk? Mengangkat kedua tangan sambil bertakbir ketika akan rukuk seperti takbiratul ihram, berarti gini. Kemudian memegang kedua lutut dengan kedua tangan. Berarti Pak Teguh ini penting ya. Tangan kanan memegang lutut kanan, tangan kiri memegang lutut kiri, nggak usah dibalik. Kemudian merenggangkan jari-jari, jari-jarinya direnggangkan ini, tidak dirapatkan. Kemudian punggung sejajar dengan leher, dengan kepala. Berarti kalau dalam hadisnya dikatakan kas-sahifah wahidah, Nabi itu kalau rukuk itu lurus kayak papan. Kalau punggungnya Nabi dikasih air, airnya enggak gelas berisi air, enggak jatuh. Nanti kalau yang memperagakan disuruh rukuk, panitia ambil air ya, gelas. Kita buktikan jatuh atau enggak. Itu ya. Kemudian rukuk dilakukan tidak menunduk ke bawah atau enggak kalau usul Jawa. Dilakukan tumakninah membaca doa. Saya tunjukkan videonya ya. Coba, ini berarti apa? Kalau mau rukuk takbir dulu. Takbir apa tadi? Intiqal. Setelah itu apa? Tangan kanan memegang lutut kanan, tangan kiri memegang lutut kiri, dan tadi nggak usah ditukar, disilang nanti capek. Pandangan ke tempat sujud. Ini kepala, leher, punggung lurus, nggak dangak ke atas, nggak dangak, kok dangak, nggak nunduk ke bawah. Bisa dipahami ya? Ketika kita rukuk, ada beberapa varian bacaan. Yang pertama, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jenengan sudah hafal? Subhana rabbiyal azim boleh. Tapi kalau di Muhammadiyah tambahan wa bihamdi belum diputuskan ya. Meskipun sebagian ulama ada yang menghasankan, misalnya Syekh Nasiruddin Albani. Berarti kalau di Muhammadiyah mau pakai Subhana rabbiyal azim boleh, tapi tidak usah tambah wa bihamdi.
Boleh juga subuhun kudusun rabbul malaikati wa ruh. Atau yang di bawah itu lebih panjang. Hukumnya apa? Sunnah. Setelah itu iktidal dengan berdiri tegak lurus. Hukumnya apa Pak? Temu? Hukumnya apa? Kok sunnah atau wajib? Tadi sudah dibilangi wajib kok. Tadi kan disebutkan dalam hadis. Ketika kita mau iktidal mengucapkan sam'alah. Sam'alah itu apa? Sami Allahu liman hamidah. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah. Ngangkat tangan atau enggak? Ngangkat tangan. Ngangkat tangan. Kan tadi ada 4 tempat kita disunahkan ngangkat tangan. Ketika takbiratul ihram. Kedua apa? Mau rukuk. Yang keempat apa? Iktidal. Berarti iktidal yang ngangkat tangan. Kemudian bangkit dari tasyahud awal. Oke. Saat iktidal berdiri tegak lurus. Tangan lurus ke bawah. Ke samping ya. Ke sampingnya gini Pak ya. Bukan gini. Ada juga yang gini. Ini. Enggak, ini serius Pak. Nanti ada yang gini juga. Atau gini. Yang gini itu meskipun banyak diperhatikan teman-teman salafi, tapi di kajian majelis tarjih kesimpulannya tidak valid Pak. Kesimpulannya tidak valid. Jadi tetap apa? Lurus ke bawah. Kalau sudah lurus baru baca Rabbana. Rabbana apa? Rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu. Hah? Yang betul semuanya betul. Berarti boleh Rabbana lakal hamdu, boleh Rabbana walakal hamdu. Bisa jenengan tambahi depannya Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Sudah muncul 4 varian Pak Tebu. Bisa juga Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bisa juga Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang betul mil us-samawati atau mil as-samawati? Fathah atau dhamma? Jenengan mil'u atau mil'as Bu? Mil'us. Kenapa mil'us Bu? Wes enggak tahu wes, pokoknya nak ulang no. Wes pokoknya jadi Pak Yai dibikin ngono. Ya wes Pak. Semuanya boleh. Boleh dibaca mil'u, boleh mil'as. Boleh dibaca mil'u, boleh dibaca apa? Mil'as. Oke. Setelah itu sujud. Apa? Sujud. Sujud wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah Bu? Oh yakin sekarang dia. Jadi kalau mau sujud baca takbir. Baca apa? Takbir. Ngangkat tangan atau enggak? Tidak. Kemudian meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, lalu kedua tangan, lalu dahi dan hidung. Berarti urutannya apa? Lutut, tangan, dahi, hidung. Lutut, tangan, dahi, hidung. Kalau mau sujud, lutut dulu atau tangan dulu? Lutut dulu atau tangan dulu? Sepakat semuanya? Yang menjawab masih muda Pak. Belum punya penyakit yang namanya asam aurat. Asam aurat ya? Asam urat. Asam aurat. Kelihatannya yang jawab muda, tapi kalau yang sudah tua, mau lutut dulu, jomplang.
Tapi kalau ditarjih ya, tarjih itu lutut dulu, Pak. Lutut apa? Lutut dulu. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yasjud kama yabrul ba'ir." Apabila seorang di antara kamu sujud, janganlah janganlah sujud sebagaimana menderumnya unta. Menderum itu jerum. Nah, awakmu sujud ojo sujud koyok jerume unta. Yang kedua, menggunakan teori gerak, Pak. Tapi ini bukan dalil nas ya. Kalau mau sujud itu turun atau naik? Turun atau naik? Naik sama turun berat mana? Berat naik. Sehingga kalau kita sujud pakai lutut, terus pokoknya jenengan angger turun, terus pokoknya ambrek gitu. Mau pakai lutut, mau pakai tangan, mesti ambrekan ini. Tapi kalau dari sujud ke berdiri, pakai tangan atau lutut? Ini penting, Pak. Kalau jenengan habis sujud, mau bangkit berdiri, pakai tangan atau pakai lutut? Kalau ditarjih, kalau dari sujud ke berdiri pakai tangan. Tapi kalau kita mau sujud pakai lutut gitu. Oke. Anggota sujud ada berapa, Pak, Bu? 7 apa saja, Bu? Apa? 2 tangan, 2 lutut, dahi, hidung 6, 2 kaki 8 tuh. Gimana? Oh, dahi sama hidung satu paket. Ya. Rasulullah bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'atin." Atau sab'ati a'dha. Saya diperintah sujud dengan 7 anggota. Ketika Rasulullah menyebut alal jabhah, jabhah itu kening ya. Wa asyara biyadihi ila anfihi. Rasulullah menunjuk hidung. Sehingga dahi dan hidung itu anggota sujud, keduanya ditempelkan ke lantai saat sujud. Ingat-ingat, Pak, Bu ya. Jadi kalau jenengan sujud, dahinya menyentuh lantai. Kemudian hidungnya menyentuh lantai. Jangan hanya dahinya saja atau hidungnya saja. Nah, hidungnya saja yang terjadi apa? Kepesekan. Jenengan wis pesek tambah pesek. Hukum sholat pakai masker itu hukum asalnya nggak boleh. Karena dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuwattiya rajulu fahu bisolat. Nabi itu melarang seseorang menutupi mulutnya pada saat apa? Sholat. Kalau kita pakai masker itu kan mulut tertutup. Itu sama dengan ibadahnya orang Yahudi, orang Majusi. Orang Majusi itu apa? Penyembah api. Ketika melakukan ritual itu mulutnya ditutup. Sehingga sholat pakai masker hukum asalnya tidak boleh. Tapi waktu kita pandemi, sholat pakai masker hukumnya apa, Pak, Bu? Wajib. Kenapa kok wajib, Bu? Karena kondisi darurat. Justru kalau kita tidak pakai masker itu potensi membahayakan diri kita dan orang lain. Maka ketika itu hukumnya wajib. Tapi kalau sekarang sudah normal. Kalau sholat pakai masker, maskernya dilepas gitu. Doa ketika sujud sudah kita bahas tadi ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhana rabbiyal a'la boleh, tapi belum, kalau ditarjih belum ada putusan dengan tambahan wa bihamdi. Boleh juga subuhun kudus rabbul malaikati. Tata cara sujud kayak gini, Bu, Pak. Berdiri. Yang kedua apa? Lutut. Kemudian apa?
tangan, kaki dipancatkan, dahi, hidung. Dua-duanya ditempelkan ke lantai. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana posisi tumit kita? Dirapatkan atau direnggangkan? Hah? Rapatkan atau renggangkan? Kita coba lihat itu, perhatikan tumitnya. Kira-kira dirapatkan atau enggak? Nah, kok jenengan jawab dirapatkan tadi? Enggak gini, Pak, Bu. Sebenarnya ya, kalau ditarjih di HPT jilid 3, posisi tumit itu boleh dua-duanya. Boleh dirapatkan, boleh direnggangkan. Hanya saja kalau HPT jilid 1 itu sama dengan mazhab Syafi'i. Makanya kalau di masyarakat orang sujud itu jarang yang dirapatkan. Memang dalam pandangan mazhab Syafi'i tidak disunahkan dirapatkan. Tapi menurut Hambali, Pak, dirapatkan atau ditempelkan. Di HPT jilid 3 boleh dua-duanya. Tergantung kenyamanan jenengan. Tapi kalau saya pribadi, Pak, suka dirapatkan. Kenapa? Karena kalau ada kucing itu di samping kita, kalau nggak dirapatkan kita sujud, itu keselamatan kita terancam, Pak. Itu ya. Kemudian duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Ketika kita duduk di antara dua sujud, duduknya duduk apa, Pak, Bu? Apa? Iftiros. Dalam sholat itu ada dua model duduk. Duduk iftiros dan duduk tawarruk. Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau iftiros itu dari kata firosun. Firos itu apa? Firos apa? Alas, kasur. Maksudnya apa? Kita jadikan kaki kiri kita sebagai alas duduk. Kaki kanannya kita pancatkan ke lantai. Dan dalam sholat, hukum asalnya semua duduk itu duduk iftiros, termasuk duduk di antara dua sujud, kecuali ketika tasyahud akhir. Duduknya apa? Tawarruk. Tawarruk itu dari kata warikun. Warikun itu artinya bokong atau pantat. Maksudnya apa? Kita jadikan pantat kita sebagai alas duduk. Kan kita kalau duduk tawarruk kan bokongnya tengah di lantai. Bokongnya apa? Ditempel kan lantai. Itu namanya tawarruk. Itu dilakukan di tasyahud akhir. Kalau sholat subuh iftiros atau tawarruk. Kalau ditarjih tawarruk. Meskipun kalau mazhab Hambali sebagaimana teman-teman Salafi iftiros. Nah, ketika kita duduk di antara dua sujud, doanya apa? Yuk bareng-bareng. Rabbi firli wajburni wahdini warzuqni warfa'ni wa'afini wa'fu anni. Berapa permintaan tadi? 8. Kalau di Muhammadiyah coba dihitung. Allahumma firli 1, warhamni 2, wajburni 3, wahdini 4, warzuqni 5. Semakin kita meminta, semakin baik atau enggak? Tenang Bu, enak pengemis mendino jalur gue, jalur jenengan. Ya, yang lihat dulu Bu, kalau Allah semakin dimintai, semakin suka. Kalau jenengan semakin banyak dimintai Bu, semakin senang.
Tapi meskipun demikian Bu, di Muhammadiyah tidak menggunakan yang 8 itu. Meskipun semuanya ada, kecuali yang terakhir. Wa'fu anni itu tambahan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Berarti pendapatnya Imam Ghazali, kalau kita ibadah mengikuti imam atau mengikuti hadis Pak? Hadis. Meskipun pandangannya Imam Ghazali alim, hujjatul Islam, tapi karena tidak ditemukan hadisnya dan ini ibadah mahdhah, berarti sebaiknya dibaca atau enggak? Yang wa'fu anni, yang wa'fu anninya saja enggak ada di kitab hadis manapun. Kalau wa'afininya ada, Rabbi firli warhamni wajbulni wahdini apa tuh? Warzuqni wa'afini ada. Tapi yang wa'fu anni tidak ada. Sehingga kalau diterjemah pakai ini Pak, ini sudah ada hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Nanti jangan bisa lihat di HPT ya. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Apa ya insyaallah? Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kemudian sujud yang kedua sebagaimana sujud yang pertama, kemudian bangun dari sujud menuju rakaat yang kedua. Tapi sebelum kita bangun Pak, ada duduk, itu namanya apa? Duduk istirahat. Oke. Sekarang duduk tasyahud atau tahiyat awal. Tahiyat awal itu common mistake. Common mistake tahu? Common mistake tahu? Salah kaprah. Yang betul itu tahiyat ula, bukan tahiyat awal. Nak tasyahud awal, tapi nak tahiyat ula. Nanti rubah ya, tahiyat ula. Oh, malah wah kabeh. Wis umume tahiyat awal ya tahiyat awal. Kalau bahasa Arab itu yang betul tahiyah ula. Tapi yang umum dipakai itu tasyahud. Tasyahud apa? Awal. Duduk tasyahud awal, duduknya apa tadi? Iftirash. Duduknya apa? Iftirash. Dan ketika kita tasyahud awal, yang tangan apa? Kanan itu mengacungkan jari telunjuk. Bagaimana membentuk angka 53? 53 itu ibu jari tengah membentuk halaqah. Halaqah itu apa? Lingkaran. Kemudian ini ngasih isyarat. Ngasih isyaratnya kapan? Kapan Pak Teguh? Kalau dalam mazhab Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah. Kalau mazhab Hambali at-tahiyatu lillah. Kapan kalau kita di Muhammadiyah? Ya, sejak awal membaca tasyahud. Kenapa? Karena tidak ditemukan hadis secara khusus dipahami. Berarti Rasulullah itu ngasih isyaratnya ya sejak awal memulai apa? Tahiyat. Kemudian ini bacaan tasyahud ya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Itu bukan wassalatu ya, tapi wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu dan seterusnya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahudnya siapa Pak Bu? Susah ini jawabannya. Yang tahu mau dikasih apa ini sama panitia? Tasyahudnya Abdullah ibnu siapa? Ibnu Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah juga boleh. Tasyahudnya siapa? Ibnu Abbas. Bagaimana dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang kalau di Muhammadiyah yang didahulukan apa? Tasyahudnya Abdullah ibnu Mas'ud. Baca sholawat setelah itu. Sholawatnya lengkap Pak. Meskipun di tasyahud
awal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Enggak pakai ala, meskipun jenengan sejak kecil ala. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad tanpa wa ala ali apa? Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, tidak ada ala. Innaka Hamidum Majid. Nah ini yang agak bingung Pak. Kadang karena kita kan sudah terbiasa sejak kecil. Kalau yang jenengan hafalkan itu gabungan beberapa hadis. Gabungan apa? Beberapa hadis dimunculkan redaksi yang paling komplit Pak. Tapi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam satu hadis. Bisa dipahami atau enggak? Sehingga kalau ditarjih ini ya, Allahumma sholli ala Muhammad tanpa sayyidina. Kenapa tanpa sayyidina? Enggak ada dalilnya. Dalam kitab Al-Um saja hadis Ka'ab ibn Ujrah. Nabi itu ketika membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad itu disebutkan di kitab kitabnya Imam Syafi'i tanpa ada tambahan sayyidina. Terus sampai innaka Hamidum Majid ada doa juga. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu boleh diamalkan ya, meskipun belum populer. Kemudian tasyahud akhir sama dengan tasyahud awal. Bedanya apa Pak? Ada doa khusus yang disebut dengan doa isti'adzah, doa ta'awudz dari 4 perkara. Dari apa saja? Dari apa saja Pak? Bu? Neraka jahanam, siksa kubur, fitnah hidup dan mati. Terus apa lagi Bu? Fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Setelah itu salam ya. Salam boleh 2 versi. Lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenengok kanan sampai kelihatan apa? Putih pipinya. Kalau itu Rasulullah ya. Kelihatan apa? Putih pipinya, kayak pipi saya lah kira-kira. Enggak lihat tanda saja. Kemudian nengok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya salam lengkap. Sebagaimana HPT jilid 1. Boleh juga tidak lengkap sebagaimana dipraktekkan di masyarakat sesuai mazhab Syafi'i. Kalau jenengan mengamati Pak, nanti habis sholat ini coba satu masjid ke masjid yang lain, itu pasti salamnya tidak lengkap, hanya Assalamualaikum warahmatullahi tanpa tambahan wabarakatuh. Dua-duanya boleh diamalkan. Tapi kadang ada orang gini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang saya belum menemukan hadisnya. Maksudnya yang wabarakatuhnya apa? Pelan-pelan, supaya apa? Mengkompromikan 2 hal. Berarti nak di Muhammadiyah mau lengkap ya semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. Itu tentang salam. Kurang lebihnya kajian kita demikian. Nanti bisa dilihat ini bisa dilihat di YouTube ya. Ditonton saja tuntunan sholat menurut tarjih Muhammadiyah biar bisa dipahami secara baik. Mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan, ada sesi pertanyaan tanya jawab enggak.